Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin, syukur alhamdulillah kita mendapatkan nikmat sehat wal afiat sebagai nikmat dasar yang harus kita syukuri. Kita mendapatkan nikmat iman yang menggerakkan kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dua nikmat ini mendorong kita untuk meningkatkan amal soleh kita, membaguskan amal ibadah kita, dan menjadikan kita sebagai al-insan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah untuk ittiba'ur Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita adalah membahas insan berakhlak mulia. Mudah-mudahan ini tidak asing karena bidang saya kepakarannya itu di bidang akhlak. Kalau Bapak Ibu pengen membaca kaitannya dengan akidah akhlak yang agak sederhana dan simpel, silahkan Bapak Ibu belajar buku-bukunya anak madrasah aliyah yang diterbitkan oleh 3 serangkai. Kebetulan pelajaran akidah akhlak terbitan 3 serangkai itu dirujuk oleh madrasah aliyah negeri se-Indonesia, maka panjenengan tingali. Dan yang kita sajikan memang sudah ala Indonesia, tapi Islam itu tidak ketutup. Ada kan orang yang menyajikan Islam ala Indonesia gitu kan, Islamnya ketutup. Yang paling dominan adalah di Indonesianya itu kan gitu. Tapi di 3 serangkai tidak, karena kawan-kawan di 3 serangkai ingin menampilkan Islam yang sebenarnya dalam nuansa saja ke-Indonesiaan. Maka nanti silahkan, karena kebetulan kami nulis buku itu sejak 2004 sampai sekarang. Dan buku itu tiap tahun mesti ada editing. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita memperbincangkan insan, ada buku yang paling populer itu ditulis oleh Ari Syariati. Nanti silakan dirujuk. Manusia di dalam Al-Quran. Beliau menjelaskan, di dalam Al-Quran itu manusia disebut dalam 2 sebutan. Bashar dan insan, kata Ari Syariati. Insan itu adalah manusia yang sudah bisa membebaskan dirinya dari 3 belenggu nafsu yang dominan. Belenggu nafsu yang dominan itu apa pada diri manusia? Yang pertama belenggu nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah itu adalah nafsu kebinatangan. Makan, minum, jalan-jalan, istirahat, mengumpulkan apa yang dia senangi. Dan sekarang ini umat Islam juga dilanda tidak bisa mengendalikan nafsu bahimiyah. Insya Allah, termasuk kita. Habis subuh yang kita cari kopi, yang kita cari sudah sarapan. Tidak berpikir memperbanyak berzikir kan gitu kan, bermunajat. Ini nafsu bahimiyah. Nah, dituruti Bapak Ibu, orang berburu nafsu bahimiyah itu sepanjang kehidupan. Kuliner ada di mana-mana. Tempat wisata ada di mana-mana. Kalau orang hidup itu hanya memenuhi kuliner dan tempat wisata dan kesenangan, tidak sempat berzikir kepada Allah, tidak mungkin bisa sholat khusyuk. Jangan tinggali.
Wong sing senenge mau mangan, mlaku-mlaku dolan. Kon salat khusyuk itu ya angel. Wong pikirin nang mangan nang mlaku. Tapi alhamdulillah jamaah di sini itu mementingkan untuk ibadah itu. Yang kedua, ada nafsu yang namanya nafsu amarah. Ini menjadi penyakit yang mendera manusia untuk tidak bisa baik. Al-Quran menyebutkan wal kadhimina ghaidha. Bukan berarti amarah tidak ada, ada. Tetapi orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengendalikan, yang bisa mengelola amarahnya. Kita perlu mencontoh Rasulullah. Rasulullah dalam beberapa riwayat semakin marahnya tinggi, semakin bijak dalam bertindak. Namanya Rasulullah juga manusia, sadar. Tapi semakin tinggi amarah Rasulullah itu semakin bijak dalam bertindak. Kita kan tidak. Semakin tinggi amarah kita semakin membajak orang lain. Jangan. Ya sudah, kamu jangan karena ini, karena itu. Jadi nafsu amarah itu bahaya Bapak Ibu. Karena menimbulkan yang lain merasa terjajah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang paling bahaya itu adalah pada nafsu yang ketiga, yaitu nafsu syaitoniyah. Wujudnya apa? Syaitoniyah itu suka membisikkan hal-hal yang tidak baik. Suka meragukan orang lain, itu nafsu syaitoniyah. Lebih parah, suka mengganggu orang lain, mengusili orang lain. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke medsos, banyak orang yang usil dengan apa yang kita sampaikan dalam konteks keislaman. Mesti ada saja buzzer-buzzer yang menyerang kita. Padahal kita murni ingin menyampaikan kebenaran, itu bagian dari keyakinan, pemahaman dan pengalaman kita, dan kita ingin menegaskan jati diri kita. Maka kita harus mulai dari diri kita, membebaskan dari 3 nafsu itu. Meskipun ada banyak nafsu yang lain, tapi 3 nafsu itu amat dominan merusak diri kita dan juga merusak orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama kita bebaskan diri kita dari belenggu kita, maka barulah kita beranjak untuk menjadi insan itu. Manusia yang punya orientasi dunia akhirat. Manusia yang punya orientasi bumi dan langit. Bumi tempat berpijak, langit adalah impian kita untuk mencapai kesuksesan. Kata Ar-Rumi, manusia punya hak, cita-citanya setinggi langit. Tapi untuk mencapai cita-cita setinggi langit, kuncinya hanya satu Bapak Ibu. Kalau kita inginkan kehidupan surga, kuncinya hanya satu. Kalau kita inginkan kesuksesan dunia, kuncinya hanya satu. Kata Rumi, untuk mencapai keinginan setinggi langit kita perlu yang namanya tangga. Apa tangga itu? Kata Rumi, tangga untuk mewujudkan keinginan, impian dan harapan kita adalah akal. Akal menjadi satu-satunya tangga untuk mencapai cita-cita setinggi langit itu. Bahkan Rumi berpesan kepada kita, tempatkan akalmu di kakimu, jangan asal melangkah. Semua langkah kakimu dipandu oleh akalmu. Maka kita nanti akan mencapai derajat al-insan itu. Kata Rumi. Tetapi kata Ali Syariati, untuk mencapai derajat al-insan, manusia perlu 3 hal. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang sadar diri. Siapa saya, di mana saya, harus bagaimana saya, kemana arah langkah yang akan kita tuju. Min aina jita, limadza jita, ilaihal masir. Orang Islam sudah punya kunci jawaban, kita itu dari Allah. Datang ke bumi untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Yang kita harapkan apa? Ridha Allah. Kemana kita akan kembali? Kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sadar diri inilah yang akan memandu kita menjadi al-insan. Makanya dalam konteks kehidupan umum, orang yang tidak sadar diri sakarpe dhewe disebut tidak tahu diri. Kalau kita menyebut ada orang kamu tidak tahu diri, itu sudah paling nemen gitu loh. Dia hidup di lingkungan masyarakat muslim. Apapun agama mereka, hidup di lingkungan masyarakat muslim berarti harus mengikuti budaya yang berkembang di tempat itu. Itu bagian dari sadar diri. Bukan malah sebaliknya ingin menonjolkan diri melampaui batas kewajaran. Itu akan menjadi konflik. Konteks kita sekarang dalam konteks yang lebih besar, situasinya seperti itu. Kita muslim populasinya paling banyak, tetapi kita selalu kalah dalam suara. Sederhana Bapak Ibu, kalah dalam suara. Karena apa? Banyak umat muslim yang nggak sadar diri gitu loh. Sehingga ketika dalam pemilu kita kalah dalam suara, bukan hanya ngomong Bapak Ibu. Dan suara itu kan ada dua, ada suara hati dan suara perut. Suara umat muslim itu cenderung suara hati. Berdasarkan fitrah, ketulusan, halus menyampaikan. Sementara yang lain suara perut, keras gitu kan. Untuk didengar semua orang. Sehingga seringkali suara hati itu tidak didengar oleh banyak orang Bapak Ibu. Orang-orang yang di sekitar kita yang mendengar itu suara perut. Kita hanya mengandalkan dari hati ke hati. Akhirnya dalam konteks suara umat Islam Indonesia sering kalah Bapak Ibu. Yang menang adalah mereka. Apalagi dalam konteks praktis gitu kan. Ini yang menjadi wilayah kita bersama, bagaimana kita membangun komunitas muslim ini. Meskipun suara kita suara hati, tapi harus nyambung dengan sesama muslim, maka harus ditablikkan, harus didakwahkan, harus disolidkan suara-suara itu agar muslim sadar diri, yang non muslim juga sadar diri.